Pada hari yang panas di Los Angeles, terjadi kehebohan yang sangat mengerikan di penjara. Seorang tahanan berbahaya bernama Richard Pace berhasil melarikan diri dari sana. Anehnya, tidak ada yang tahu kemana Richard pergi. Bahkan rekan selnya, yang telah bersamanya selama 3 tahun, mengaku bahwa dia tidak tahu bahwa Richard telah melarikan diri. Insiden ini membuat Scully bingung. Dia adalah pemilik penjara, meskipun bukan seorang polisi atau sipir, melainkan seorang pemilik perusahaan multinasional. Penjara itu dikenal karena sangat dijaga dan tidak mungkin untuk keluar dari sana. Melarikan dirinya Richard menarik perhatian Scully karena dia yakin bahwa Richard tidak mungkin hanya melarikan diri. Sementara itu, Richard sedang menikmati kebebasannya di sebuah bar eksklusif untuk orang kaya. Di sana, dia bertemu dengan seorang pemuda bernama Prince. Richard melihat sesuatu yang menarik dari Prince, yaitu sebuah jam tangan mewah yang digunakan oleh pria itu. Ini adalah jam tangan mewah terbatas, yang hanya diproduksi sedikit di seluruh dunia. Dia kemudian mencoba mencuri dompet pria itu dengan trik lamanya karena dia tahu bahwa pria itu adalah orang kaya. Tetapi itu tidak berhasil karena akhirnya dia dihentikan oleh pengawal pribadi Prince. Tetapi Richard tidak menyerah. Dia sebenarnya mendapatkan kunci apartemen Prince dan segera mencarinya. Tidak lama kemudian, Richard berhasil menemukan kamar hotel tempat Prince menginap. Dia mencari koleksi jam mewah Prince dan akhirnya berhasil mendapatkannya. Dan tanpa membuang-buang waktu lebih banyak, dia meninggalkan tempat itu dan langsung menghilang. Prince sendiri, yang baru saja masuk ke kamarnya, akhirnya menyadari bahwa koleksi jamnya hilang. Dia kemudian memerintahkan pengawalnya untuk mencari pencuri itu. Sementara itu, Scully di FBI menemukan informasi bahwa Richard terlihat di hotel mewah. Mereka membagi-bagi untuk mencarinya, tetapi dia adalah seorang jenius dan perampok berpengalaman. Dia berhasil keluar dari gedung tanpa tertangkap dan menemukan mobil sport di lobi hotel menunggunya. Betapa terkejutnya dia ketika mengetahui bahwa pengemudi mobil itu adalah Prince sendiri. Richard dengan cepat menyadari bahwa Prince bertemu dengannya bukan tanpa alasan. Pemuda itu dengan sengaja mencarinya untuk mengundangnya bekerja sama untuk mendapatkan perhatiannya. Prince sengaja memancing Scully dan kemudian menyelamatkan Richard dari kejaran polisi. Prince tidak bekerja sendiri. 3 orang lain terungkap bekerja bersamanya dalam tim perampok yang disebut kelompok penyimpang. Kelompok penyimpang hanya menargetkan kekayaan orang kaya dan kemudian membagikan hasil jarahan mereka kepada orang-orang yang membutuhkan. Anda bahkan bisa mengatakan bahwa tim ini adalah Robin Hood di era modern. Tim tersebut dipimpin oleh seorang pria bernama Ringo, seorang ahli menyamar yang akan menentukan target perampokan. Selain Ringo, ada juga seorang ahli bahan peledak bernama Wick. Sejak kecil, Wick suka bermain petasan. Dia percaya bahwa ledakan dari petasan dapat menjauhkannya dari roh jahat dan dia masih percaya hal ini sampai hari ini. Jadi dia sering meledakkan bangunan untuk tujuan tertentu. Akhirnya, satu-satunya wanita di tim adalah Valerie. Sejak kecil, dia tidak pernah mengenal ayahnya, sehingga dia tidak pernah suka dengan laki-laki. Tetapi karena itu, dia menjadi wanita yang tangguh dan dapat diandalkan, penting bagi tim. Setelah pengenalan singkat kepada para anggota, Richard merasa tidak terkesan sama sekali. Kali ini, dia telah bekerja sendiri, sehingga dia tidak punya alasan untuk bekerja sama dengan orang lain. Tetapi Prince mengatakan bahwa perampokan ini menargetkan ratusan kilo emas senilai jutaan dolar. Hanya saja emas itu disembunyikan di sebuah penjara milik Scully, penjara yang sama tempat Richard melarikan diri. Scully berencana mendukung gerakan teroris dengan emas itu, dan mereka berencana untuk mencurinya sebelum itu terjadi. Richard berpikir bahwa lebih baik baginya bekerja sendiri daripada harus membagi hasil jarahannya dengan orang lain. Oleh karena itu, Richard memisahkan dirinya dari tim ini dan memilih untuk menghadiri pesta orang kaya di hotel mewah di Abu Dhabi. Selama waktunya di pesta, Richard bertemu dengan seorang pria yang mengenakan jam tangan mahal yang menarik perhatiannya. Karena dia tahu bahwa pemilik jam seperti itu pasti bukan sembarang orang. Dia kemudian menggunakan trik lamanya untuk mencuri dompet orang itu. Pada akhirnya, orang itu merasa terganggu dan meminta Richard untuk pergi dari sana. Tetapi ketika Richard pergi, dia bertemu dengan seorang wanita yang tampak terburu-buru. Ternyata wanita itu telah menyelipkan dompet seorang anak, yang mengingatkan Richard pada sesuatu. Dan ketika Richard mengejar wanita itu, apa yang dia curigai ternyata benar. Dia adalah putri Richard bernama Hope. Dia akhirnya bertemu dengan putrinya setelah bertahun-tahun. Dia telah dewasa dan belum menikah karena dia terlalu sibuk dengan pekerjaannya di UNICEF yang fokusnya adalah menjalankan program kesejahteraan anak di seluruh dunia. Tetapi alasan sebenarnya adalah bahwa dia sangat trauma dengan pernikahan karena dia menyaksikan perpisahan orang tuanya. Ibunya sudah menikah lagi setelah melihat ayahnya bebas dari penjara. Dia hanya bisa berharap bahwa dia juga dapat menemukan kebahagiaan. Setelah itu, mereka berpisah. Pertemuan yang dia miliki dengan Hope menyebabkan kegelisahan batin bagi Richard. Dia terus memikirkan tawaran pekerjaan dari kelompok penyimpang. Jadi, keesokan harinya, dia memutuskan untuk bertemu dengan tim dan mengatakan bahwa dia bersedia membantu mereka asalkan dia adalah pemimpinnya. Hal terpenting adalah bahwa dia ingin lebih dari separuh hasil jarahan untuk dirinya sendiri. Itu kemudian tim mengungkapkan bahwa segala sesuatu akan didonasikan ke UNICEF demi kesejahteraan anak-anak secara anonim. Richard terkejut. Dia kemudian membatalkan rencananya karena dia tidak ingin bekerja tanpa keuntungan. Kejutan tidak berhenti di situ. Kedatangan Richard ternyata direncanakan oleh Hope. Sebelumnya, Hope meminta kelompok penyimpang untuk menyelesaikan misi sampai Hope merasa bahwa dia membutuhkan bantuan ayahnya untuk mencuri emas karena emas ini nantinya akan digunakan untuk mendukung tindakan terorisme oleh organisasi yang dipimpin oleh seseorang bernama Heroa. Akhirnya, karena
Karena permintaan putrinya sendiri, Richard tidak punya pilihan lain selain bergabung. Mereka tidak membuang waktu lagi, segera merencanakan perampokan. Perencanaan dimulai dengan memprediksi lokasi brankas emas dalam rencana penjara yang berhasil diperoleh tim. Richard menduga bahwa lokasi brankas itu tepat di bawah toilet, jadi mereka harus mencari cara untuk masuk ke tempat itu karena keamanan di sini sangat ketat. Keesokan harinya, tim harus segera pergi. Awalnya, Richard ingin naik mobil sport, tetapi karena dia saat ini buronan FBI, mereka terpaksa naik unta untuk buron. Dengan ini, Ringo yakin bahwa keberadaan mereka tidak akan terdeteksi oleh FBI atau Skull. Perjalanan ternyata sangat jauh. Mereka harus istirahat di tengah gurun ketika mulai gelap. Hope terlihat duduk sendirian, jadi Richard mendekatinya untuk mengetahui apa yang salah. Dia merasa bersalah karena telah meninggalkannya ketika dia masih kecil, meskipun dia melakukannya untuk kebaikan mereka semua, dan oleh karena itu, Richard berjanji untuk total dalam misi perampokan ini. Keesokan harinya, mereka tiba di sebuah hotel. Valet dengan sengaja mengundang Hope menjadi teman kamarnya sehingga dia dan Richard, yang memiliki hubungan ayah dan anak, tidak akan mengganggu misi mereka. Karena bagi Valet, perasaan emosional antara keluarga bisa mengganggu fokus mereka. Setelah itu, mereka mengadakan pertemuan tindak lanjut. Kali ini Richard membagi mereka menjadi beberapa tim. Yang pertama adalah Richard dan Ringo, yang dengan sengaja menyamar untuk mengamati transaksi emas yang dilakukan Hirawa dengan para pria Skull. Dan keesokan harinya, Richard secara rahasia menukar koper emas dengan koper yang berisi buku agar Hirawa berpikir bahwa Skull mencoba menipunya. Trik itu berhasil, tetapi ternyata Herawa masih memberi Skull kesempatan selama mereka bisa bertemu secara langsung dalam waktu 3 hari berikutnya. Keesokan harinya, Ringo dikirim ke penjara dan mengaku sebagai supervisor Bay Area yang memantau perkembangan makanan termasuk di penjara. Ringo kemudian memeriksa kondisi dapur dan mengatakan bahwa pengukus mereka tidak memenuhi standar. Oleh karena itu, Ringo meminta kepala sipir untuk segera menggantinya. Kepala sipir kemudian menelepon produsen pengukus, yang sebenarnya terhubung langsung ke Richard. Dia kemudian memesan 2 unit pengukus dan keesokan harinya, mereka langsung dikirimkan ke penjara. Disinilah terungkap bahwa kelompok penyimpang juga bekerja dengan seorang narapidana dari penjara yang telah menjadi informan dalam misi ini. Ketika Richard dan Wick mengirimkan pengukus, mereka segera menukar pakaian pabrik mereka dengan pakaian narapidana, karena setelah itu, Richard dan Wick akan menyusup ke penjara sebagai narapidana. Setelah itu, Richard dan Wick akan bekerja di dapur untuk menyiapkan makanan untuk narapidana lain, dan tanpa pengetahuan sipir penjara, Wick akan meracuni makanan, yang menyebabkan separuh narapidana di penjara mengalami keracunan. Skull, yang menerima laporan ini, segera memeriksa situasi. Tetapi yang paling penting, dia memeriksa brankas emasnya yang untungnya terlihat aman. Meskipun itu tidak pada saat penjara sedang kacau. Richard dan Wick secara rahasia menyusup ke toilet penjara dan mencoba membuka brankas emas dengan meledakkannya pada saat yang sama dengan bom mobil di luar penjara diledakkan. Semua orang mengira bahwa ledakan berasal dari mobil dari luar. Jadi ketika fokus orang terbagi karena ledakan dan keracunan massal, Richard dan Wick dapat dengan bebas mengeluarkan emas dari brankas. Sementara itu, Skull, yang hanya memeriksa brankas emas dari CCTV, akhirnya merasa curiga. Dia ingin membuktikannya dengan memeriksa langsung ke dalam brankas yang ternyata sudah kosong. Kemudian dia mencari perampok dengan panik dan entah bagaimana, dengan kebetulan dia bertemu dengan Richard dan Wick yang menyamar sebagai dokter dan pasien. Sayangnya, penyamaran Richard dan Wick hampir ketahuan ketika sepotong emas jatuh dari mereka. Tetapi untungnya, mereka berhasil melarikan diri dan membuat Skull kehilangan jejak mereka. Skull mengejar mereka di jalan karena dia yakin mereka tidak terlalu jauh. Dia juga harus menemukan mereka dengan cepat karena Herawa akan segera datang untuk mengambil pembayarannya. Dia yakin bahwa perampokan ini dipimpin oleh Richard Pace. Tidak lama setelah itu, pria melaporkan bahwa mereka telah berhasil menemukan putri Richard yang saat itu mereka tahan sebagai sandera. Para penyimpang lega karena mereka mengira misi itu berhasil sampai Prince yang sedang mengemudi mobil menyadari bahwa Skull sedang mengejar mereka. Setelah mereka terpojok, mereka terpaksa berhenti dan menghadapi polisi. Pada awalnya, Skull mengira bahwa para perampok telah mengambil emas, tetapi ketika dia memeriksanya, dia hanya menemukan truk kosong. Dia kemudian bertanya posisi Richard karena dia percaya bahwa Richard adalah otak di balik semua ini. Dia curiga bahwa Richard telah mengamankan emas di tempat lain, tetapi tim tidak ingin memberitahunya, jadi dia mengancam mereka dengan pistol. Tetapi tiba-tiba, penjaga kerajaan menyerbu mereka dan membela tim. Karena Prince adalah bagian dari mereka pada saat itu, Herawa datang dan melihat insiden ini. Dia tidak lagi percaya pada Skull dan ingin memberinya pelajaran. Sementara itu, wanita yang diculik oleh bawahan Skull ternyata adalah Valet. Valet, yang sangat mahir dalam pertarungan tangan kosong, berhasil menyelesaikan penculiknya dalam hitungan detik. Akhirnya, penyimpang dan Hope berhasil kembali ke tempat persembunyian dengan selamat. Namun, ternyata mereka tidak menemukan Richard. Menurut rencana, ketika ada keributan di penjara, Richard dan Wick akan mengambil jalan yang berbeda. Richard akan melelehkan emas dan mengubahnya menjadi patung. Dan karena itu, mereka berhasil mengeluarkan emas dari sana. Hope menyadari bahwa yang ada di depan mereka adalah patung biasa, bukan patung emas. Dia pikir ayahnya telah membawa emas itu pergi. Namun, ternyata Hope salah. Richard berhasil membawa emas bersamanya, yang kemudian mereka sumbangkan ke UNICEF. Berkat sumbangan itu, mereka menjadi donor terbesar dalam sejarah. Sejak melakukan perampokan, tim mengembangkan hubungan yang erat.
Mereka kemudian meminta Richard bergabung dengan mereka karena dunia membutuhkan mereka untuk memberantas kejahatan dan menyebarkan kebaikan. Mungkin segitu saja teman-teman, terima kasih buat yang sudah menyaksikan, silakan memberikan komentar, bertanya ataupun request, kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas, bisa lewat kolom komentar. Mari kita jadikan komentar, sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan, jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian, sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like dan subscribe. Karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya, demi perkembangan channel ini.